Shalom saudara-saudaraku ya dimanapun berada, kesempatan ini saya hadir menjumpai Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini seperti biasa, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana sejak dari kecil itu belajar agama dengan baik. Dia berasal dari keluarga Islam, dan bahwa seiring berjalannya waktu, ia penasaran dengan kekristenan, akhirnya dia mau coba-coba untuk membaca Alkitab. Dia membawa Alkitab ke rumahnya secara sembunyi-sembunyi. Dia pelajari, dia baca di dalam kamarnya. Dan ternyata bahwa menurut dia, Alkitab ini begitu menarik dan masuk akal. Dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk Kristen. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya kita percaya, saudara-saudara, bahwa ini suatu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Dipanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan. Bagaimana di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita bersyukur bahwa hanya dalam Yesus Kristus saja ada keselamatan. Karena itu ibu ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita dengarkan kesaksian lengkapnya berikut ini. Saya ada yang orang Sunda nggak ya? Karena kalau dilihat dari nada suara saya mungkin udah tidak seperti orang Sunda lagi, mungkin udah berubah karena sudah lama saya tinggal di Jakarta ya. Jadi logatnya itu udah hilang katanya sih, kata orang sana ya kalau melihat saya, jadi kayak bukan orang Sunda lah. Tapi saya jujur saja, saya orang Sunda, orang Bandung. Itu bisa dilihat dari nama aja, itu nama Sunda banget itu, Gigi Saringisi gitu kan. Saya hidup di keluarga sebelumnya Muslim, keluarga saya Muslim. Hampir adik saya juga pakai kerudung. Dulu saya pakai kerudung juga sebelum pindah ke Terang ya Bapak Ibu. Udah gitu, dulu waktu kecil saya orangnya nggak terlalu fanatik sih, karena di tempat saya nggak terlalu parah lah, nggak kayak di pedalaman-pedalaman banget gitu ya. Cuman ya saya suka kebetulan saya juga tetangga udah biasa, udah banyak kok. Ada sih nggak banyak juga orang Kristen gitu ya. Dan saya suka merhatiin, mereka tuh meskipun kecil juga sifat mereka tuh baik gitu, baik banget. Kadang-kadang kalau misalkan saya ingat banget tuh, kalau misalkan saya nih di keluarga saya nggak ranking, misalkan disemangatin gitu sama temen. Terus kalau saya ranking malah dikasih hadiah sama teman saya, sama tetangga saya, baik banget ya. Jadi saya dari kecil memang sudah melihat kebaikan orang-orang Kristen ya, jadi pemerhati gitu ya. Terus saya biasalah kehidupan saya gitu ya, dibilang taat ya taat, tapi saya juga nggak terlalu ibarat kata seperti adik saya ya, benar-benar hatam Quran segala macam, tapi saya biasa aja sih. Udah gitu saya sampai saya besar pun saya biasa aja, masih berteman sama, nggak fanatik lah gitu kan. Karena bapak saya juga, beliau kan punya bos orang Chinese juga ya. Cuma kata bapak saya tuh meskipun mereka Kristen, tapi mereka baik banget sama keluarga kita itu. Cuman kata bapak saya, sayang banget ya katanya, nyembah kayu dulu kan, kita nyembah kayu salib katanya gitu. Singkat kata, saya tuh suka, sampai saya kerja, saya tuh suka memperhatikan orang-orang. Kebetulan kan di belakang rumah itu ada banyak banget lah kayak kos-kosan gitu ya. Dan saya tuh akrab banget sama orang-orang yang kadang-kadang suka main gitu kan segala macam. Nah, mereka itu kadang-kadang kalau hari Minggu nih, saya kan libur kerja ya, suka merhatiin gitu. Teman saya ini kan cowok nih kebanyakan, suka bawa Alkitab nih. Dulu saya nggak tahu itu Alkitab, cuman kalau diperhatiin kayak buku gini nih, sama kecil kayak gini. Tapi saya bilang dulu buku ya. Saya suka perhatiin, tapi saya nggak nanya gitu itu apa. Cuman saya suka merhatiin sifat teman-teman saya ini yang cowok-cowok ini, mereka tuh santun, baik. Jadi saya tuh kayak, mungkin ini yang saya alami ya.
teman-teman saya ini santun sama keluarga saya dan nggak fanatik gitu kan. Kalau misalkan keluarga saya Idul Fitri, mereka datang ke rumah salam-salaman, mengucapkan selamat gitu. Sedangkan kita sendiri nggak pernah sih ngucapin kayak gitu ya. Kalau misalkan mereka Natal gitu, karena emang diajarin kita emang nggak boleh kayak gitu. Nah udah gitu, tapi mereka tetap aja baik hubungannya sama kita. Nah suatu hari saya tuh karena udah penasaran banget gitu ya, mereka tuh kadang-kadang kalau saya perhatiin ya muka-muka orang Kristen nih, jangankan yang anak gede gitu, anak kecil aja. Saya ingat tuh waktu SD ya, saya nggak bawa makanan saat itu dikasih, sedangkan dia sendiri nggak makan, bela-belain, ini buat kamu katanya gitu. Ya masih sampai taruh, itu anak kecil, biasanya kan kalau anak kecil susah ya, nasi itu sampai salut gitu. Terus yang udah gede juga saya perhatiin, tapi saya dulu nggak tahu Kristen itu kan, saya kira Kristen cuma satu kan. Nah udah gitu, suatu hari saya nanya nih, si Mas Yono tuh pulang biasa sama temennya kan, hari Minggu bawa kitab. Nah udah gitu saya tanya, Mas, saya nggak tahu itu namanya kitab ya, maaf teman-teman. Saya tanya, Mas itu buku apa? Katanya. Udah gitu kata Mas Yononya, ini Alkitab Mbak. Oh Alkitab, kirain buku, kata saya gitu. Oh iya. Yaudah Mas, ntar saya main ya ke rumah gitu biasa. Suka ngobrol-ngobrol kan kita biasa kan. Yaudah katanya main aja. Suatu hari karena saya perasaan saya udah tersimpan lama lah, penasaran pengen tahu isinya apa sih gitu. Suatu hari malam-malam nih saya ke rumahnya gitu biasa. Pas pulang saya mau minjam, kata saya gitu, Mas boleh nggak saya pinjam buku yang kemarin dilihatin saya itu? Wah jangan, apa Mbak? Itu buku yang suka dibawa gitu kan. Jangan Mbak. Jadi yang dua ini, Mas Petrus sama Mas Yono ini ketakutan. Di situ kan yang Kristen tuh ada 4 ya. Ketakutan mungkin karena bukan takut diomelin, ya nggak enak aja kali ya, karena hubungan keluarga saya tuh baik gitu sama mereka gitu. Jangan Mbak, jangan. Karena saya ini ya, udah dibantuin sama teman saya. Dibantuin heboh banget di saat itu, saya ingat banget. Udah gitu, saat itu saya belum kenal sama suami saya ya, itu jauh banget lah. Udah gitu saya ambil, saya masukin ke sweater, bukan jaket saya kan. Karena saat itu saya pakai jilbab, jadi pakai sweater gitu. Saya selipin di sweater tuh saya pulanglah ke rumah. Nah di rumah emang sih dalam hati dug, kayak berdosa banget nih bawa apa gitu ya. Terus saya masuk ke kamar. Nah udah gitu saya kunci pintu kamarnya. Terus saya ya campur aduk lah perasaan, tapi karena saya penasaran dengan yang saya pegang ini, saya sampai bilang, ya Allah ya maaf bang, saya tuh pengen penasaran isinya apa sih gitu. Saya penasaran banget, maaf ya Allah ya Robi, mama saya nggak bermaksud yang aneh-aneh. Udah gitu saya buka kan, pas saya buka saya kaget gitu kan. Ternyata yang saya buka ini tulisannya bahasa Indonesia, beda banget dengan kitab suci yang saya punya kan, itu khas banget dan harus dipelajari panjang pendeknya gitu kan. Rumit banget lah kalau misalkan beda panjang pendek tuh udah beda arti lagi gitu. Terus saya baca nih, kayak model dulu kan saya anggap buku aja ya, saya baca gini kan, Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Saya baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus saja sampai saya wah, kata saya ini menarik banget sih isinya gitu. Saya baca sampai ini, terus saya tuh kayak orang kayak menggebu-gebu gitu. Kok pas saya baca semua kok lengkap banget. Saya buka di sana juga ada ya cerita tentang kejadian pembuatan dunia gitu, bumi ya. Tapi nggak selengkap seperti di sini gitu kan. Terus nama-namanya ada yang mirip ya, kalau di kita kan 25 nabi gitu. Ternyata kalau di sini tuh wah ternyata ini. Jadi saya tahu semua gitu kan. Terus saya jadi kayak orang kehausan gitu. Karena ini saya buka sampai saya minjem lumayan juga sih, tapi nggak sampai harinya lagi karena kan ininya kan dipakai kan sama masnya kan. Terus pas saya buka gini, saya buka loncat-loncat itu punya karena tebel banget gitu, dan saya nggak ngerti ini ada warna hitam sama merah. Saya tuh nggak ngerti artinya apa. Ini yang kayak gini hitam sama merah kan. Nah udah itu saya buka lah, terus aja pas buka gini nih. Pas hal berdoa tentang Bapa kami. Nah udah gitu terus saya baca di sini tuh Bapa kami yang di surga. Saya ingat banget nih kata-kata pertama yang saya baca.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terus saya perhatiin, ya ampun, ini kata-kata kok bagus banget gitu, lengkap banget. Karena kalau saya berdoa tuh kata-katanya ya paling gitu-gitu doang lah. Ya saya jujur aja ya, paling ya gitulah. Nggak seperti di sini, ini kata-katanya lengkap banget dari atas sampai bawah. Dan itu saya salin dong, kata-katanya kan bagus ya, saya salin gitu. Cuman bapak-bapak nih yang tulisan bapaknya saya ilangin gitu kan. Dan saya nggak ngerti itu bapak itu apa gitu kan. Terus saya buka lagi gitu kan. Oh, saya buka-buka lagi sampai ke terus ini saya buka lagi nih, nggak tahu kenapa nih langsung kebuka yang Yohanes ini, yang Yohanes 14 ayat 6. Nggak tahu kenapa saya itu tertuju sama yang ayat 6-nya ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya tuh jadi kepikiran, siapa nih Yesus? Kata saya gitu kan, Yesus ini siapa? Gitu. Ah udahlah, kata saya gitu. Tapi saya terngiang-ngiang aja tuh kata-kata ya. Nah udah gitu, saya baca sampai Wahyu, sampai saya ingat nih Menara Babel sampai saya baca ya. Saya dulu nggak tahu itu cerita Menara Babel. Ternyata pertanyaan kecil saya itu terjawab di Menara Babel, karena dulu saya sempat bertanya sama ibu saya tuh, Mah, kita tuh di dunia ini kok bahasanya beda-beda. Kenapa ya Mah gitu? Tapi ibu saya kan nggak bisa jawab. Udah gitu, terus kenapa agama kita tuh beda-beda gitu? Ibu saya nggak bisa jawab juga. Jadi kata ibu saya, ya udahlah itu mungkin dari sananya kali gitu. Ya udahlah, namanya saya masih kecil kan. Ya udahlah. Ternyata semua pertanyaan yang ada di pemikiran saya dulu ya tentang segala macam banyak di sini. Jawabannya ada di sini semua. Nah, udah gitu saya sampai terheran-heran. Padahal saya tuh sampai tentang yang dulunya nggak tahu, sampai pokoknya saya kayak terkagum-kagum gitu ya. Oh udahlah, kata saya gitu, nggak usah dipikirin udah. Nah, udahlah, saya udah baca gitu ya, udah tahu lah. Udah aja, saya udah sampai Wahyu, ada apa yang akhirnya ini kayak di Wahyu itu kan ada ya diceritakan tentang yang apa tulah-tulah kayak gitulah. Saya sampai kok mirip dengan ini ya, kayak yang akan datang. Sedangkan di kita tuh nggak ada, yang akan datang begini gitu. Wah, saya tuh semakin tertarik dengan ini kan. Ya udahlah, tapi saya deg-degan juga ya, takut ketahuan gitu. Udah lama-lama saya balikin lah itu buku. Suatu hari itu udah agak lama lah saya pulang kerja siang, saat itu saya langsung tidur karena kecapean kan. Saya pintu kamar saya kunci kan. Udah gitu saya antara saya tertidur dan enggak, itu cepet banget gitu. Jadi saya tuh di dalam penglihatan saya nih, nggak tahu itu mimpi atau enggak, tapi itu cepet banget. Saya seperti tangan saya tuh diginiin, direntangkan begini, terus mau dipaku, Bapak Ibu, dipakunya persis dengan seperti yang saya lihat Yesus mau dipaku gitu ya. Digini nih, dipaku, ada yang memaku saya gitu kan. Saya kaget banget itu ya, sampai udah gitu kaki saya mau dipaku, udah gitu. Yang paling kagetnya itu saya mau dikasih kayak mahkota duri ya kayak duri yang dibentuk bulat gitu, terus mau diginiin ke saya kan takut banget kan. Saya teriak lah kenceng saat itu sampai saya sampai keluar keringet dingin gitu kan. Udah gitu di luar kan ada ibu saya sama adik saya kan, mereka kaget, kenapa sih? Terus si teteh katanya gitu, diketok-ketok lah pintu, kalau di Sunda tuh digedor-gedor gitu kan. Teteh kenapa? Katanya gitu. Teteh, saya kan masih kaget, saya pegangin dada saya. Aduh, apaan tuh ya? Terus saya buka pintu kamar, terus kata adik saya, kenapa teh? Aduh Lina, teteh kok mimpi mau dipaku gitu, tangan teteh dua-duanya mau dipaku, terus ini mau dikasih duri. Kata adik saya gini, teh serem banget sih katanya mimpinya, itu jin kafir tuh katanya gitu. Karena saat itu jin kafir, teteh nggak doa kali itu katanya gitu. Cuman kata saya, ya kok tumben-tumbenan sih saya ngelihat yang kayak gitu, saya mau dipaku. Sedangkan di keluarga kami ini nggak pernah kita salah
setel stasiun TV yang menayangkan hal-hal tentang Kristiani ya. Gak pernah saya melihat hal itu gitu ya. Nah udah gitu, udahlah saya lupa tentang kejadian itu. Nah singkat kata, saya masih, dan saya gini, dalam hati itu, karena saya mengagumi gaya orang-orang seperti itu. Di dalam pernikahan mereka itu, cuman satu gitu ya, istrinya itu gitu kan, sampai meninggal malah. Terus, oh kata saya, indah banget ya kalau di sana gitu, cuman satu. Sedangkan di tempat saya dulu, ya kalau misalkan kita ikhlas ya, boleh lah, gitu apa kayak model ibadah gitu. Tapi kalau saya sih jujur aja nggak bisa gitu kalau saya. Nah singkat kata suatu hari adik saya kan mau nikah, sedangkan saya umur 25 kan belum punya perasaan apalah gitu, masih asik kerja lah. Sedangkan adik-adik saya tuh udah mau nikah nih, maklum lah di kampung ya. Nah udah gitu suatu hari saya kenal sama yang sekarang jadi suami saya, tapi saat itu saya belum tahu tentang kalau suami saya itu Kristen ya. Jadi saat itu kita temenan, itu pun jarak jauh ya. Saya nggak tahu agama dia, tapi kita hubungan cukup baik gitu. Nah suatu hari apa ya, si suami saya yang sekarang itu bilang ke orang tua saya, nanya sesuatu gitu yang saya juga nggak ngasih saat itu. Katanya gini, Pak, seandainya ada yang senang sama putri Bapak, tapi dia Kristen, kira-kira Bapak mengizinkan nggak katanya. Terus kata bapak saya gini, enggak lah dek katanya gitu. Ngapain, carilah yang senang gitu kan, ngapain juga gitu kan, ya nggak bakal. Tapi dia benar-benar Pak sayang sama putri Bapak, enggak lah nggak bakal katanya. Ya udah, suami saya diam gitu kan. Kata saya, kenapa nih, saya saat itu belum tahu dia Kristen, kenapa nih. Itu selama berapa lama ya saya dikibulin istilah kata ya tentang agama. Dan tentang dia juga kerjanya saya nggak tahu ya, nggak tahu sama sekali kalau tentang kerjaan dia ya. Nah saya tahu agama dia itu pas menjelang menuju ke ambang pernikahan, itu pun dadakan ya. Dia bilang katanya, Sar, kayaknya nih saya harus ngomong sesuatu deh, harus jujur sama kamu katanya gitu. Jujur apa bang? Karena saya manggilnya abang kan. Tapi janji ya jangan marah katanya. Apa kata saya, katanya gini, Sar, sebenarnya Sar, abang itu Kristen katanya gitu, dan ibu bapak abang itu aktif pelayanan. Saya sampai bengong gini malam. Waduh, saya bengongnya bukan bengong kaget dia Kristen ya, karena saya pikir waduh gimana nih cara ngomong sama kedua orang tua saya, sedangkan orang tua saya kan dibilang fanatik juga ya namanya, ini ya pasti nggak mau dong. Ya apalagi saya anak pertama kan, kita sama Kristen gitu. Sedangkan dulu-dulu juga ada yang Kristen ditolak kan mentah-mentah gitu kan, yang pengen ke anak-anaknya gitu, ditolak mentah-mentah meskipun kaya lah segala macam. Nah ini, waduh kata saya gimana nih, saya muter otak gimana nih, saya juga kurang berani juga kan. Tapi kalau buat saya suatu ada pemikiran, wah kok bisa sih dapetin orang Kristen gitu ya, udah gitu apa ini kamu sih buat saya gitu ya, dengan cara ini saya bisa mengetahui tentang Alkitab yang pernah saya baca gitu kan. Ya udahlah, karena saya nggak sempat juga untuk ngomong ke ibu saya, akhirnya suami saya ngomong lah tanpa sepengetahuan saya ke orang tua saya. Udah gitu ya ditentang lah. Tapi gimana ya, karena saya menggebu-gebu gitu ya tentang isi Alkitab ini, akhirnya saya sendiri bilang keluarga, sampai bahkan om saya yang dari jauh-jauh, pokoknya keluarga semua dikumpulin. Saya kayak orang di apa, kayak di sidang gitu. Kamu tuh pakai bahasa Sunda, kamu tuh mana teteh tuh yang benar katanya, masa mau dapetin orang kafir sih katanya gitu. Dan teteh pakai kerudung masa sih, terus apa kata tetangga, sedangkan di sini kan mama guru ngaji katanya gitu. Bapak juga kan aktif juga kan di pengajian. Saya sih, padahal dalam hati saya gini, sedangkan kalau kita kan karena sekolah ya, jadi kan ada di undang-undang kan bebas. Cuman saya ada sih perasaan dalam hati, saya kayak nggak tega gitu ngeliat ibu saya. Ibu saya kayak marah campur aduk semua, keluarga saya kayak gak suka lah gitu. Karena saya ya istilah kata bukan bebal ya, apa ya, kayak udahlah kalau saya itu sifatnya kalau emang begini ya begini,
Udah gitu saat itu agak saya kayaknya baik kok kata saya orang ini gitu. Ya udah saya akhirnya ngurus sendiri. Saya ingat tuh ngurus sendiri surat-surat semua di Bandung. Saya ingat itu kan kalau nikah sama saya saat itu tahu beliau apa ya eh, TNI ya. Saya tuh taunya pas saat nikah kantor tuh harus ngurus banyak surat-surat ribet kayak gitu sendiri. Saya kemana-mana sampai susahnya minta ampun gitu ya saat itu ya tahun 2005 an apa ya 2006 2005 lah kalau nggak salah. Udah gitu saya sampai banyak nangis sampai udah kayak gimana ya mau nikah tapi kok orang tua nggak suka gitu nggak ini sampai saya ngurus pernikahan dan yang saya menyedihkannya itu ya orang tua dari keluarga suami juga mereka nggak menyetujui kalau kita menikah karena orang tua dari suami itu kan marga suku Batak ya jadi udah dijodohkan sama paribannya gitu ibu sama ibunya ini. Nah karena suami saya tetap ke saya maka akhirnya ya konsekuensinya yang harus berdua udah mau nggak mau gitu ya udah akhirnya kita nikah orang tua saya nggak datang sedih banget saat itu ya tapi saya udah istilahkan udah maafin ya keluarga saya kalau inget ini nggak suka sedih sendiri gitu karena saya udah maafin keluarga saya nggak ada yang datang karena itu pernikahan kan di gereja ya karena anti banget lah apalagi masuk gereja keluarga saya kan nggak mungkin masuk situ udah gitu pas pernikahan itu kan saya harus ada wali ya untungnya ada orang Batak baik banget orang Batak ini baik banget dia suami istri marga Sirait ya dia udah gitu beliau mau bantuin untuk jadi ibu angkat saya gitu kan beliau dulu segala macam baik banget pada saya dulu mikirnya orang Batak itu galak lah karena saya mikirnya orang Batak itu nggak suka sama ya yang saya tahu ya nggak suka sama suku-suku tertentu tapi ternyata pas saya lihat ibu ini Inang ini sama Amang ini baik banget gitu sampai sekarang pun sekarang tuh ketemu ya baik banget udah gitu kita akhirnya nikah dan sudah kita resmi ya nikah kantor sama nikah sipil kirain saya tuh ya memang mungkin ini pergumulan kali ya kirain saya tuh bakal normal gitu saya diajarin sama suami saya gitu ternyata enggak gitu malah saya seringnya gereja sendiri dan karena ibu mertua saya juga nggak suka sama saya karena mungkin nih anaknya nih gimana sih katanya bandel lah istilah kata ya tetap kita sama saya jadi kita tuh nggak pernah bareng ke gereja kita mertua saya gitu. Terus saya sering ke gereja sendiri itu sebenarnya saat itu saya kan tinggal di asrama ya cuma tiap hari Sabtu sama Minggu tuh saya suka titip lah istilah kata di wilayah Jakarta ya sedangkan asrama saya kan di Cijantung ya saya dititip di Jakarta udah gitu Jakarta Pusat jadi saya tiap Sabtu sama Minggu kayak penderitaan banget buat saya tuh diem di rumah itu kayak aduh gak suka banget kata saya gitu gak sukanya kayak orang di gak ada teman gitu kan akhirnya pelampiasan saya ya saya suka ke gereja pelampiasan saya gereja itu kan ada jam 6, jam 10 sama sore kadang-kadang kalau karena kata saya dulu kan anak saya masih kecil ya udahlah saya kadang-kadang 3 kali 2 kali ke gereja pokoknya semaunya saya lah dan saya pun daripada di rumah kan ngapain juga gitu udah gitu saya masuk ke gereja terus saya ikutin gereja itu ternyata dalamnya begini ya terus saya perhatiin orang cara berdoa tuh begini saat diri saya nggak ngerti apa-apa jadi saya cuma ngikutin aja emang saat itu saya ditanya ada yang baru nggak boleh angkat tangan pokoknya gitu disambut lah di situ di gereja ya udah gitu saya saat
di ibadah. Ini udah berulang-ulang kali ya saya ke gereja. Saat itu sih saya belum merasakan itu ya. Cuman saya suka merhatiin orang-orang karena saat itu kan saya belum fokus ya. Suka merhatiin orang-orang tuh kalau misalkan pas lagi ini tuh doa, suka ada yang kayak ibarat kata kayak kesurupan gitu ya. Tapi eh, kata saya, tapi kok ini saya jadi kayak orang gini gitu, lihat kanan kiri gitu. Tapi orang lain kok pada fokus gitu, saya aja ada yang sampai apa, oh teriak-teriak, cowok juga gitu, nangis dan gitu. Terus udah gitu ya, besoknya lagi saya ke gereja lagi. Terus saya suka dengerin lagu gitu ya, lagu-lagu di gereja kan, lagu tapi mungkin karena mengandung puasa ya, jadi kayak nyentuh perasaan saya gitu. Semua lagu yang di gereja tuh menyentuh perasaan saya gitu. Saya kalau dengerin lagu yang di gereja tuh jadi ingat mimpi saya yang dulu ya. Jadi saya mimpi eh, kayak masuk ke dalam gereja yang saya tahu sekarang, tapi gerejanya gereja yang dulu-dulu, bukan modern gedung kayak gini. Terus ininya tuh apa, bangku-bangkunya tuh yang kayak zaman dulu gitu, yang panjang-panjang kayak gitu. Nah saya tuh di sana tuh pegangan tangan nggak tahu sama siapa gitu, berapa orang gini-gini, nyanyi riang banget, hati saya damai, sukacita gitu. Oh jadi inget mimpi itu ya dalam hati gitu. Terus yang saya lihat, oh ini tuh namanya altar gitu yang di mimpi saya itu. Bisa gitu kata saya gitu. Akhirnya kalau saya ngedenger lagu tuh di gereja ya, yang anehnya gitu. Eh, Anehnya itu kan saya dulu maaf ya Bapak Ibu, meskipun saya dulu taat gitu ya di agama saya yang dulu, cuman saya tuh senang dengan hal-hal kayak apa ya, mistis gitu ya, mistis. Saya senang mencari hal-hal mistis gitu tanpa sepengetahuan orang tua saya gitu kan. Orang tua saya juga, bapak saya kan dia bisa mempelajari ilmu kayak apa, putih di atas putih kan, katanya kalau di sana boleh, yang penting jangan ilmu yang gelap gitu. Tapi kalau di Kristen kan sekarang ya sama aja, nggak boleh gitu kan. Nah karena saya nggak diajarin sama bapak saya minta juga nggak dikasih, akhirnya saya nyari-nyari lah sendiri sampai ke jauh-jauh lah pokoknya. Saya sama teman-teman yang sama-sama suka nyari begitu ya, jauh-jauh, kadang ke Ciamis, ke Garut, ke Banten, ke jauh sampai ke Jawa kita kejar gitu. Kadang pergi izinnya ya mau bilang aja mau main gitu kan, padahal kita nyari-nyari. Dan saya tuh senang apa, nanam barang-barang di badan saya gitu dulu ya, sebelum nikah ini ceritanya. Jadi barang-barang saya itu udah tertanam sebelum nikah gitu. Nah udah gitu, oh ya saya lupa cerita ya. Nah udah gitu dulu kan saya sempat dibaptis sebelum nikah ya. Terus kata temen saya, ada tuh temen di kampung, katanya gini, dia tahu, mungkin dia ada ngeselontingan kalau saya masuk Kristen gitu. Terus dia nanya, oh Sar, kamu beneran masuk Kristen? Katanya gitu. Kenapa? Kata saya gitu. Kamu dibaptis dong? Katanya gitu. Iya. Wow, dibaptis rasanya kayak disambar petir ya? Katanya gitu. Hah? Disambar petir? Kata saya gitu. Enggak, kalau disambar petir. Malah yang saya rasa damai sukacita, kata saya gitu kan. Terus perasaan badan saya yang dulu kayaknya berat tuh langsung hilang gitu. Gitu kata saya jelasin kan. Nah udah gitu, udah aja kembali ke ini ya. Nah udah gitu karena saya demen nyimpen masukin barang tuh ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya, barang-barang yang tidak diperbolehkan kayak model semacam tusuk, semacam, saya juga suka mengoleksi kayak jimat-jimat kayak gitulah, semar mesem, bulu perindu, pokoknya banyak banget. Sampai suatu hari saya nikah sama suami saya tuh mungkin nggak cocok rohnya ya. Suami saya kan terang, saya gelap. Jadi kalau kita bareng tuh berasa panas gitu ya. Saya tuh nggak kuat dekat suami saya gitu kan. Karena apa namanya, suami saya berasa panas. Jadi saya kalau suami saya udah tidur saya balik arah. Jadi kayak saya malam-malam saya nggak tidur dan nggak ngantuk sama sekali. Jadi saya ngantuknya tuh dari pagi sampai siang lah. Saya ngantuk banget. Kebalikan sama orang normal. Saat itu saya belum pelepasan dan gak berani ngomong juga sama suami tentang barang-barang yang saya simpan di badan saya, kan banyak banget ya. Takut juga sih, takut apa gitu, takut
wah dia gimana gitu. Saya nggak jujur kan. Nah udah gitu akhirnya saya sering ke gereja gitu kan. Nah di gereja tuh anehnya itu begini Bapak Ibu saudara-saudara, kan di gereja suka ada pujian penyembahan gitu kan. Nah saya tuh anehnya itu saat itu nggak merasakan lagi sedih ya. Cuman ini kan saya nih ibaratnya nih ini kanan ini kiri ya. Yang kiri itu saya nangisnya deras banget gitu. Sedangkan yang ini nggak nangis sama sekali. Jadi perasaan tuh jadi kayak ada dua. Yang satu senang, yang satu kok kayak kata saya kira gitu. Terus meskipun saya sendiri nggak diajarin sama suami ya, ada sih perasaan sedih, tapi udahlah biarin aja gitu kan. Saya untungnya saya pelampiasannya tuh kekecewaan saya sama suami yang tidak mengajarkan saya karena kesibukannya dia gitu kan. Untungnya saya lampiaskan ke hal-hal yang baik gitu, kayak model di gereja ada misalkan ada acara apa nih kebaktian wanita, saya diajak teman yuk ikut gitu kan. Kalau di sekolah ada kegiatan apa ikut aja ikut gitu kan. Emang sih awal-awalnya nolak gitu, kata saya buat apa sih, tapi karena untuk pelampiasan rasa sedih saya udah saya ikut aja, untungnya saya pelampiasannya. Nah udah gitu singkat kata saya suatu hari ya di ibadah wanita nih yang untuk sekian kali saya datang, saya tuh dalam hati gini, indah banget ya Tuhan Yesus gitu kalau seandainya saya bisa melayani seperti mereka gitu, kesaksian gitu kan, udah gitu menyembahkan puji-pujian, saya pengen ya Tuhan gitu. Tapi saya nggak bilang Tuhan Yesus, saya cuma bilang Tuhan dalam hati gitu, pengen deh gitu. Nah suatu hari saya ditawarin nih nggak tahu kenapa sama Ibu Lani ya satu, Ibu Sari mau nggak ikut paduan suara? Wah saya seneng banget, kayak wow itu sangat hadiah yang sangat luar biasa. Padahal suara saya mah biasa-biasa, boro-boro bisa nyanyi, dulu kan nggak pernah nyanyi ya. Tapi saya suka cita banget, yes kata saya bisa nyanyi. Udahlah dites segala macam, udah ikut. Saya sering pelayanan gitu ya, ikut pelayanan tiap minggu. Saya nggak pernah bilang-bilang ke keluarga dari suami, ke keluarga ke suami saya pun nggak pernah bilang kalau saya pelayanan ya. Jadi itu seiring waktu. Kata teman saya gini, Bu Sari kenapa nggak bilang kalau sekarang mau pelayanan nyanyi biar dilihat sama suami? Istri saya nih pelayanan gitu kan. Kata saya ngapain? Saya justru menghindari kalau ngapain justru lebih bagus nggak tahu kayak gitu. Nah suatu hari kata teman saya, Sar tadi suami Sari lihat kok Sari lagi pelayanan. Masa sih kata saya gitu. Udah aja. Saya larut dalam pelayanan untuk pelampiasan kekecewaan saya sama suami saya. Karena suami saya itu jujur aja dia dulu tuh bukan seorang kepala rumah tangga yang baik ya. Jadi saya tuh di rumah emang hari-hari dia kerja ya, tapi sepulang kerja itu dia kelakuannya nggak bagus gitu, suka main sama temennya gitu kan. Wah berapa tahun saya nikah sama dia, kalau saya telepon nih yang ngangkat cewek, kalau saya telepon malam-malam dia jam 2 yang angkat cewek gitu, wanita mana ibu rumah tangga mana ya, siapa nih gitu. Tapi saya orangnya ya udahlah gitu, nggak ya sedih sih sedih, tapi ya udahlah mau diapain gitu. Akhirnya karena saya kadang saya jenuh juga ya, kok suami saya kok gitu ya nggak betah di rumah gitu. Padahal yang nyuruh saya jadi istrinya siapa? Suami saya kan. Nah tapi nggak diajarin sama beliau itu, dia nggak mimpin sebagai seorang suami yang benar, Kristen yang benar gitu kan. Sedangkan emang wah suka mabuk segala macam lah pokoknya, itulah yang nggak benar lah. Nah tapi saya orangnya nggak pernah marah. Beliau kalau misalkan pulang malam-malam jam 3 dengan keadaan mabuk, dia sampai tapi anehnya ya mabuk itu dompet di mana-mana, berceceran uang di mana-mana, HP di mana-mana. Dia sampai Sar maaf ya Sar, dia anehnya tuh bisa minta maaf gitu ya saat-saat mabuk kayak gitu. Tapi saya udahlah, kadang-kadang kalau saya kesel banget saya umpet-umpetin tuh kayak duit, handphone segala macam. Terus di rumah tuh kan suka nyimpen kayak anggur-anggur, saya buang-buang. Saya saat itu dendam banget karena saya belum rohani ya, belum ngerti banget arti. Nah suatu hari saya kan suka ikut kebaktian, terus dengarlah suatu ibu rohani saya itu memberikan
istilah kata gini, suami kita misalkan error ya nggak apa-apa lah error gitu. Tapi kita sebagai istrinya itu jangan error, kasihan anak-anak katanya gitu. Itu maksudnya bukan ke saya karena ibu rohani saya itu nggak tahu kalau saya sedang keadaan kacau. Tapi saya ya juga ya, saya mikir gitu. Ya udahlah kata saya. Sempet sih saya kepikiran, wah apa pakai cara magic saya gitu kan. Saya kan bisa juga bisa lah dikit-dikit kalau misalkan biar suami saya betah di rumah nih pakai ini. Tapi saya udah nyoba beberapa kali gagal. Karena saya ingat kata roh yang selalu membantu saya itu katanya nggak bisa diapa-apain suami saya itu karena kan dia ada yang jagain gitu kan. Saya saat itu nggak berpikiran ada yang jagain kalau itu Tuhan Yesus ya. Cuman dia bilang ada yang jagain suami saya itu terang gitu kan. Orangnya terang gitu, pokoknya ganteng kayak gitu. Apa itu mbahnya dia kan ini apa itu buyutnya yang udah meninggal segala macam. Saya pikir suami saya kayak saya punya sesuatu yang disimpan gitu. Tetap itu saya coba berkali-kali nggak bisa ya. Ya udahlah kata saya nyerah. Saya di titik terakhir saya udah pasrah ya. Akhirnya saya punya pemikiran ya Tuhan Yesus. Akhirnya saya balik ke Tuhan Yesus ya. Saat itu kan saya jenuh dengan ini mah nggak mempan buat suami saya gitu. Apa yang saya miliki itu nggak mempan. Akhirnya saya bilang ya Tuhan Yesus Kristus, kata saya masuk ke sini karena saya nggak tahu rencana Tuhan itu buat saya apa gitu. Tapi tolong Tuhan Yesus, kalau Engkau mengasihi saya, ubah suami saya gitu. Saya nggak mau jadi Kristen yang apa ya kayak nggak tahu apa-apa gitu. Hidup saya tuh jadi kayak hampa gitu kan. Saya sampai Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan Yesus. Saya doa di kamar sendiri malam-malam. Padahal cuma pakai kata-kata biasa ya, saya mohon Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Tapi itu apa ya namanya, Tuhan itu sungguh baik sama saya. Sampai suatu hari suami saya itu melihat saya pelayanan ya, hatinya mungkin diubahkan ngelihat istrinya yang ya pelayanan sedangkan dia sendiri kelakuannya nggak benar kan. Sejak itu dia berubah sedikit-sedikit kan. Ini saya tahu cerita ini karena suami saya yang ngomong kan. Nah udah gitu, tapi saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih sudah memulihkan saya gitu kan. Udah saya sebenarnya banyak sih doa-doa yang yang Tuhan kabulkan buat saya ya. Kayak mau dia mau ngelahirin aja tanpa suami saya, waktu suami saya di Papua, saya bilang Tuhan Yesus tolong saya Tuhan, saya sendiri bisa di Papua, kalau bukan sama Tuhan Yesus sama siapa lagi. Dan saat itu saya benar-benar nggak mungkin keluarga saya kan tahu sendiri kalau saya waktu saya masuk aja saya sampai ngapain sih kamu tuh nyembah Tuhan yang dari manusia sama-sama makan, dan saya nggak mungkin mau keluarga ini. Tuhan Yesus mengajarkan saya itu mujizat, saya bisa lahir normal ya, bisa lahir normal dengan cuma mohon sama Tuhan Yesus. Padahal saya diprediksi itu sama yang menangani saya itu saya bakal pendarahan, bakal kekurangan darah. Tapi ternyata Tuhan Yesus menolong saya. Nah saat itu saya belum terlalu rohani ya. Nah suatu hari saya tetap aktif pelayanan gitu. Nah saat pelayanan itu saya ingat ya, setiap kali saya pelayanan jadi singer di ibadah wanita, kalau nggak di ibadah umum gitu kan. Setiap saya nyanyi, ada nggak tahu suara apa gitu ya, suara kayak orang yang menjerit-jerit, nangis, pokoknya itu bukan suaranya bukan satu, banyak banget gitu. Sampai saya bingung, ini yang dengar saya doang. Saya ngeliat kanan kiri, mereka teman-teman saya biasa aja nyanyi. Sepertinya teman-teman saya nggak dengar gitu kan. Sampai saat saya udah turun dari ini, saya nanya ke teman saya, Bu, tadi dengar nggak ada yang nangis kenceng banget? Banyak lagi. Terus kata teman saya, enggak nggak dengar. Emang ada? Ada, kata saya gitu.
Nah, teman-teman saya nggak ada yang dengar tentang hal itu ya. Terus tentang masalah apa barang yang saya simpan itu, setiap kali saya pelayanan jadi singa tuh suka ada yang jatuh gitu keluar sendiri, itu karena mungkin puasa pujian dan penyembahan itu saya yakin banget itu keluar sendiri sampai di jatuh terus sama teman saya ya, sama teman saya diambil, taringnya apa jatuh gitu. Pas saya lihat itu emang yang saya tanam di badan saya itu, saya kata saya ini harus saya buang aja diam-diam. Udah gitu kata saya nih saya harus pelepasan nih, karena kan nggak mungkin saya eh, apa namanya pelayanan tapi badan masih kotor gitu kan. Nah suatu hari saya bilang ke mentor saya, boleh nggak saya didoain sama ibu, tapi ya saya jujur aja punya ini boleh Sar, tapi kamu harus disaksikan sama jemaat. Wah saya takut bu, takut kesurupan istilah katanya gitu. Sampai akhirnya saya gagal berapa kali minta pertolongan karena saya takut gitu kan, panik segala macam. Udahlah, suatu hari saya udah nggak mikirin tentang yang saya pakai itu. Nah kemarin 2020 saya kan nggak sengaja apa ya, nggak sengaja mau hamil lagi gitu kan. Suatu hari saya orang kan seneng lari ya, perut saya itu sakit mulu gitu. Nah sakit mulu kenapa, cepet capek segala macam. Saya bilang ke teman saya, kenapa ya saya kok cepet capek segala macam. Terus kata teman saya, wah jangan-jangan hamil nih. Ah nggak mungkin lah, saya kan di KB, nggak mungkin saya hamil gitu kan. Ayo kita beli tes B. Udah gitu belilah kita iseng-iseng ya, diantar sama teman saya. Ternyata bapak ibu pas udah di tes itu ternyata 2. Saya kaget. Nah sedangkan saya kan nggak mau ya, nggak mau punya lagi gitu, jadi 2 lah, ngapain juga kan udah tua gitu. Dalam hati saya tuh kayak istilah kata kayak nolak gitu kan. Nah udah gitu dalam pemikiran saya, wah saya nggak mau kalau misalkan saya hamil. Jadi saya diam-diam pergi ke, ada saya punya temen, dia emang udah biasa apa, ini saya udah pelayanan ya, mungkin meskipun orang pelayanan juga masih ya namanya lagi ini ya, masih bisa lah disusupin sama pikiran-pikiran gak jelas ya, dicelah buat iblis gitu ya. Akhirnya saya minta tolong sama temen saya, gimana nih, saya nggak mau, saya gimana caranya biar nggak jadi gitu kan. Padahal itu posisi saya tuh udah 2 bulan posisi itu ya, nggak keluar maaf nggak keluar itu. Terus kata temen saya, gampang lah itu mah katanya gitu. Udah itulah di terapisnya sistem kayak terapis ya, karena semua pasien yang sama dia itu nggak ada yang gagal gitu, jadi semuanya pasti bisa diadain. Nah saya pulang lah dari teman saya ini, saya nggak cerita juga sama teman-teman, karena kalau teman-teman sepelayanan saya tahu saya kayak gitu, wah muka saya di mana pelayanan kok kayak gitu sih gitu kan. Saya diem aja gitu. Nah suatu hari teman saya bilang sama suami saya, katanya, bang Sari kan lagi hamil lagi 2 bulan. Suami saya kaget karena kan saya nggak bilang kan. Terus dia bilang, Sat emang bener kamu hamil? Enggak bang, enggak. Ah coba kita cek, emang abang mau bang kalau saya hamil lagi? Ya nggak apa-apa Sar, itu kan apa sih berkat dari Tuhan katanya gitu. Kalau dikasih nggak apa-apa. Padahal dalam saya, ya ampun saya kan sudah tua bang, saya takut segala macam, takut melahirin. Udahlah kamu kayak orang nggak beriman aja, kamu pelayanin kan harus inilah, nggak usah takut-takut kayak gitu. Padahal dalam hati gini, kamu kan tadi udah ketemu saya, udah minum jamu segala macam itu biar nggak jadi gitu. Saya diem aja karena saya udah melakukan dosa kan. Saya nggak bilang. Akhirnya saya sama suami saya sama teman saya diajak ke suatu rumah sakit. Ini udah 2 rumah sakit ya bapak dan bapak ibu. Ternyata apa ya, vonis dari rumah sakit yang berbeda itu saya dinyatakan hamil kosong. Udah gitu malah ada kista kan, kistanya udah gede, udah segede tangan gini. Pas di hasil USG-nya itu dokternya kaget, kok ibu nggak pernah diperiksa ya katanya, dan ibu emang nggak pernah merasa gitu ada kista segala macam. Kata saya, enggak dok, saya baik-baik aja gitu. Akhirnya pas suami saya tahu saya hamil kosong, dia kayaknya kecewa sih gitu, mungkin karena dia pengen punya lagi gitu ya. Saya melihat kekecewaan itu gitu.
Nah terus kata dokternya, ibu mau nggak mau ibu harus dikuret ya Bu ya, katanya gitu. Harus dikuret, seminggu habis dikuret baru dioperasi kista, katanya gitu. Wow, kata saya gitu, saya nggak mau nih dikuret kan sakit gitu kan. Waduh, kata saya mimpi apa ya punya penyakit kayak gini, gak ada turunan juga dan nggak pernah makan yang aneh-aneh gitu kan. Terus kata teman saya, Sar kamu jangan dikuret Sar, begitu lebih menyakitkan daripada ngelahirin, kamu tuh harus banyak doa, lebih baik kamu ngelahirin, hamil ngelahirin, itu meskipun sakit ada hasilnya gitu kan ngelahirin. Terus saya bilang, teman saya kan ngasih motivasi, terus saya ngeliat wajah suami saya kok kecewa banget gitu. Aduh, saya tuh jadi ngerasa bersalah banget sama suami saya. Saat itu saya udah booking kamar ya, kamar di rumah sakit tersebut untuk dioperasi hari Kamis kan. Nah, tapi udah aja saya pulang kan. Terus kata suami saya, kan itu harus langsung kan segera. Ntar kamu mau dioperasi? Eh, enggak katanya gitu. Aduh saya takut bang, jujur aja saya takut dioperasi. Ya udah terserah Sari aja lah gitu kan. Tapi emang kamu nggak takut nanti pendarahan di rumah loh? Gitu kan kata dokter kan nanti pendarahan segala macam. Lebih bahaya lagi. Aduh saya tuh di situ saat itu campur, aduh udahlah bang, nunggu nanti aja. Itu pihak rumah sakit sampai nelpon-nelpon ya di hari H-nya itu untuk operasi berkali-kali itu saya cuekin tuh, saya bilang bang saya takut dioperasi nggak usah lah gitu, kita tunggu 1 bulan aja ya bang. Terus kata suami saya ya udah itu terserah kamu lah gitu. Akhirnya eh, selama sebulan itu saya di rumah ya, saya suka berpikir Tuhan Yesus, saya tuh salah apa gitu kok saya bisa gitu punya. Kalau tentang kuret karena saya berpikirnya tentang ke teman saya, wah teman saya ini mungkin gara-gara dia diiniin gitu ya, jadi nggak berhasil. Nah tapi kalau soal kista saya punya salah apa? Apa karena saya mendendam gitu ya, yang jadi penyakit itu dendam saya gitu ya, karena banyak hal gitu. Akhirnya saya, waduh gimana nih minta tolong sama siapa gitu, saya bingung. Masa saya harus minta doa sama pendeta sih, saya datang, saya juga kenal beberapa pendeta, tapi masa sih saya datangin mereka minta doa, saya kayak orang kurang percaya gitu kan. Akhirnya karena saya malu ya untuk ngomong tentang hal ini, malunya gini loh, kayak orang nggak percaya sama doa sendiri gitu. Akhirnya suatu hari ini dadakan nggak direncanain sama sekali. Suatu hari di gereja tuh ada kayak KKR gitu, saya ikut dadakan, langsung saya ikut tuh dadakan, daftar juga dadakan kan. Udah tuh ikut KKR segala macem, terus saya biasa doa segala macem. Saya di situ benar-benar minta ampun sama Tuhan Yesus tentang kesalahan saya itu, yang di belakang suami saya punya niat jahat untuk mengunggulkan itu kan tanpa sepengetahuan. Jadi hanya Tuhan Yesus yang tahu kesalahan saya gitu kan. Saya di situ minta ampun, Tuhan Yesus ampuni saya pelayanan, tapi kok saya ingin kayak begini pikirannya. Ampuni saya Tuhan Yesus. Sampai di situ saya di depan saya minta ampun segala macam tentang dosa-dosa saya ampuni semua dosa-dosa orang-orang, ibu saya, keluarga saya yang sudah mengucapkan saya, suami saya ampuni seperti itu. Sampai di saat semua sedang rebah tuh ya, semua orang yang didoakan tuh rebah. Saya nggak rebah karena saya tahan gitu. Saya tahu saya udah gemeteran, tapi saya tahan karena saya takut gitu jatuh gitu. Terus pas saya duduk di situ saya benar-benar diem ya. Tapi saya yakin gitu, saya di situ udah memohon ampun sama Tuhan Yesus. Terus kata pendamping saya, katanya ibu Sari, ibu lagi hamil katanya gitu. Enggak, saya nggak lagi hamil. Kenapa kok ibu nggak bilang sih kalau ibu lagi hamil, katanya gitu. Enggak, saya nggak lagi hamil karena di otak saya tuh taunya karena saya hamil kosong, hamil apa, nggak ada hamil gitu kan. Terus kata teman saya, mentor saya ini, tadi katanya pas beliau pegang badan saya tuh jadi kayak ada dua gitu katanya gitu. Nah saya tuh saat saya lagi didoakan itu, saya merasa badan saya itu kayak gemeteran, ada rasa dingin gitu kan. Terus perut saya tuh panasnya minta ampun, perut dari depan sampai belakang panas gitu banget ya. Oh udah gitu, saya diem aja nggak cerita tentang hal itu ya. Kata teman saya gini, kalau misalkan saya tahu ibu hamil, saya panggil, jadi yang jagain ibu itu tua, jadi kita yang jagain di belakang tua. Oh
kata saya gitu. Ya udah kelar tuh dari KKR saya pulang dari KKR saya langsung diare tuh, anehnya tuh diare, muntah-muntah itu nggak tahu kenapa ya. Saya kira itu habis makan ayam geprek gitu. Tapi ternyata saya tanya ke teman saya, Nel, kamu diare nggak habis makan ayam itu? Enggak, sedangkan saya tuh sakit sampai lama itu sampai hampir sebulan lah. Untungnya saya nggak sampai dibawa ke rumah sakit, cuma ngejoprak aja. Diare sama muntah tuh tiap detik gitu. Sampai saya nggak, kamar saya kan di atas ya, sampai saya nggak tahan. Jadi harus dekat dengan toilet yang ada di bawah. Jadi saya tidur sendiri di bawah gitu kan. Tidur dekat toilet istilahnya ya. Nah, sesudah saya sembuh dari diare dan muntah itu, saya punya pemikiran, Bang, ayo Bang kita periksa ya. Gak apa-apa deh saya dikuret sama di operasi kista. Saya mau daripada saya sakit. Saya mikirnya itu efek dari kista gitu kan. Akhirnya terus kata saya gini, Bang, tapi kalau bisa kita berobatnya jangan sama dokter yang sama, karena saya takut diomelin kayak gitu, sama beda dokter aja. Ya udah, oke katanya gitu. Akhirnya kita daftar di satu rumah sakit, dan itu benar-benar di luar dugaan ya. Dokter yang kita datang itu ternyata dokter yang mau operasi saya gitu. Saya juga nggak tahu gitu kan. Ya mau nggak mau dong diomelin sama dokter itu. Bu Is itu niat operasi nggak, kemarin di telepon-telepon. Saya diem aja ya karena nggak usah. Yaudahlah dok, saya sudah siap kok sekarang kata saya gitu. Terus Pak bagaimana ini Bu Is harus dioperasi? Udah Pak nggak apa-apa, istri saya sudah sedia kok. Ya udah kalau gitu, tapi sebelum itu kita periksa dulu ya, katanya kita USG dulu kata dokter. Beliau buka USG, pas dilihat tuh dia kaget banget, sampai berkali-kali dia cek di dalam USG-nya, Bu, tapi kok ini ada bayinya Bu, katanya gitu. Saya kaget, ada bayinya? Bener dok ada bayinya. Iya, ini ada bayinya nih digedein tuh. Terus saya lihat di layar, kok ada bayinya. Udah gitu kistanya hilang Bu. Kok bisa ya katanya, dokternya kistanya hilang, malah yang gede itu hilang. Wah nggak tahu juga, tapi dalam hati saya tuh kayak puji Tuhan, haleluya Tuhannya. Jadi kan saya berpikirnya nggak dioperasi gitu, sedangkan dokter yang meriksa saya itu kan dia muslim ya, muslim. Dia sampai bilang sama suami saya, kok aneh Pak ya, katanya kistanya hilang tapi bayinya ada, selamat ya Pak, katanya gitu. Hah, suami saya aneh. Tapi kata suami saya gini, pas di luar, pas kita udah selesai ya, kita kan nggak jadi dioperasi. Terus kata suami saya gitu, dia bilang gini, Sar tahu nggak, sebelum kita masuk ruang operasi itu abang tuh udah doa katanya buat Sar. Ya puji Tuhan abang, kata saya, makasih ya bang, kayak gitu. Terus saya pas pulang rumah berterima kasih sama Tuhan Yesus, karena saya yakin Tuhan Yesus lah yang menyembuhkan saya gitu. Jadi selama saya sakit diare sama muntah itu ya berhari-hari, saya selalu memuji nama Tuhan Yesus, nggak siang nggak malam, meminta ampun sama Tuhan Yesus tentang kesalahan saya gitu kan. Dan saya sudah berjanji sama Tuhan Yesus, saya ingin memberitakan tentang hal yang saya alamin ini gitu, biar teman-teman tuh tahu kalau Tuhan Yesus itu benar-benar ada, Tuhan yang hidup. Jadi saya kadang kasihan juga ya sama teman-teman saya yang udah dapat tiket Kristen gitu, tapi dia kayak biasa-biasa aja gitu, kayak sedangkan saya yang dari gelap gitu, merasakan benar-benar kasih dari Tuhan Yesus itu ada gitu buat saya gitu kan. Pokoknya banyak hal lah, sebenarnya banyak hal yang saya alami gitu ya. Mungkin masih bisa bernafas aja itu udah sebenarnya udah anugerah dari Tuhan. Cuman saya berjanji Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya janji saya tidak akan mendendam sama siapapun. Kalaupun saya marah, udah detik itu doang marah. Saya tidak akan seperti saya yang dulu, tidak akan mendendam sampai, kalau dulu sampai seminggu, sebulan, mungkin setahun pun saya masih kuat gitu kan, nggak hubungan sama orang gitu. Dan saya tidak akan mendendam sama siapapun gitu kan. Saya berjanji sama Tuhan Yesus, saya akan memberitakan tentang saksian saya ini dimanapun gitu. Jadi saya kalau kemana-mana nih sekarang memberitakannya sama teman saya nih, yang kurang apa ya, ya saya kasihan aja lah menurut saya kadang-kadang. Padahal Tuhannya itu benar-benar Tuhan hidup, saya suka nasihatin kayak gitulah, mau jejatnya banyak banget ya. Sesudah itu
Saya selalu mengajarkan sama anak-anak saya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang ada, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dari awal sampai nanti akhir ada. Itu saya mengajarkan segala macam lah tentang Tuhan Yesus itu apa, anak-anak saya. Jangan sampai anak-anak saya tuh merasa hampa gitu, Kristen tapi hampa. Gitu. Sekian saja Pak Franky kesaksian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kelewat. Ya, terima kasih Ibu. Puji Tuhan ya, kesaksian yang sungguh luar biasa. Ibu mengalami Tuhan dan Ibu juga mengalami mujizat. Sebelum saya serahkan ke teman-teman di Zoom ya, saya ingin bertanya Bu ya, sedikit flashback. Ketika Ibu tadinya ya, mau merit ya dengan suami Ibu ya, di gereja ya, dan di saat itu keluarga tidak ada yang datang. Ibu benar-benar merasa benar-benar hancur, benar-benar sedih. Dan ini kalau terjadi kepada orang lain, mungkin situasinya bisa berbeda. Tetapi Ibu bisa artinya bersemangat, tidak menyerah, dan meskipun dikecewakan oleh keluarga yang tidak datang, Ibu terus menikah. Maksud saya adalah keputusan yang Ibu ambil itu adalah sudah bulat begitu Bu ya. Meskipun keluarga itu tidak datang. Bagaimana sebenarnya Ibu bisa bertahan dengan perasaan seperti ini Bu? Karena bagi saya itu, saya bisa mencoba-coba merasakannya pasti berat. Bagi orang yang sudah menikah dan ketika di hari yang istimewa, yang hanya sekali keluarga tidak datang, itu pukulannya luar biasa. Bagaimana Ibu bisa bertahan itu Bu? Kalau saya sih ya yang menerima diri aja gitu ya, kan konsekuensi saya karena tidak disetujui sama orang tua, ya udah nggak apa-apa gitu kan, saya terima dengan apa nggak ada. Bahkan saya ngelahirin pun kan orang tua nggak datang kan, sampai kata saya gini, orang lain mah nikah ngelahirin kayaknya happy banget, keluarga dari sini datang sini datang. Tapi kalau saya sudah biasa hidup sendiri, ya udah itu konsekuensi yang saya ambil. Jadi saya udah kuat-kuat aja lah, kuat gitu kan. Masa sih nggak kuat, kamu yang udah ngambil keputusan masa kamu nggak kuat sih? Kayak gitu. Jadi saya gitu aja sih berpikirnya. Dan saya pun kalau misalkan susah segala macam, pengen curhat atau segala macam, saya nggak pernah curhat sama ibu saya, keluarga saya. Nah, karena saya takutnya gini, kalau curhat sama beliau ya, ibu saya, ntar ujung-ujungnya ya lebih baik udah curhat sama Tuhan Yesus. Ya, demikian kesaksian ini saudara-saudara, semoga bermanfaat dan berkati kita, sehingga kita pun akan semakin setia dalam Tuhan. Kita pun akan semakin semangat dan tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, karena orang Kristen itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.